Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa semester 6 yang akan melakukan praktikum konseling individual dengan pendekatan konseling behavior perlu mereview kembali tentang pendekatan behavior yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tokoh-tokoh behavior seperti J.P. Watson, kemudian Ivan Pavlov, Skinner merupakan tokoh yang akhirnya melahirkan pendekatan behavior. Watson dengan tingkah laku sebagai hasil belajar, kemudian Ivan Pavlov dengan teori pengkondisian klasik, dan Skinner tentang operant conditioning. Mari kita bahas sedikit tentang perbedaan operant conditioning dengan classical conditioning melalui contoh sebagai berikut. Rika sering datang terlambat, kemudian ibunya tidak bisa mendorong Rika untuk siap lebih cepat setiap harinya. Akhirnya ibu mempersiapkan hadiah dengan menyatakan kalau Rika siap tepat jam 6.30, maka Rika akan mendapatkan boneka cantik. Setiap Rika siap jam 6.30, ibu memberikan boneka cantik. Itu dilakukan beberapa kali sampai terbentuk. Kelemahannya adalah jika boneka dihilangkan, kemungkinan perilaku terlambat akan kembali muncul. Perilaku yang muncul semata-mata karena hadiah itu disebut prinsip classical conditioning. Bila menggunakan operant conditioning, reinforcement yang diberikan pada saat anak benar-benar secara mandiri berperilaku yang diharapkan. Perilaku cenderung menetap karena kesadaran muncul dari dalam diri sendiri. Itu sekelumit perbedaannya. Kemudian pandangan tentang manusia. Tingkah laku manusia dideterministik oleh lingkungan, benar-benar dipengaruhi oleh lingkungan. Itu menurut behavior. Jika anak nakal, oh berarti teman-temannya nakal. Jika anak baik, oh berarti teman-temannya baik. Itu pandangan behavior. Belajar adalah inti teori ini. Perilaku positif dan negatif memiliki kesempatan yang sama dilakukan oleh seseorang. Asumsi tingkah laku bermasalah. Pribadi sehat merupakan individu yang menunjukkan rasa tanggung jawab dalam berperilaku. Kemudian pribadi malaswai, individu yang tidak menunjukkan rasa tanggung jawab karena proses belajar yang salah dari lingkungan. Jadi dia membentuk kebiasaan yang tidak seharusnya. Karakteristik konselor behavior yang pertama adalah aktif direktif. Kemudian fungsi khasnya adalah sebagai guru sekaligus sebagai model individu yang sehat menurut pandangan behavior. Adapun tahapan konseling menjadi hal yang sangat penting di dalam praktikum konseling individual. Yang pertama adalah assessment. Di dalam assessment itu ada 3 hal yang perlu dikembangkan, yaitu ABC. ABC di sini berbeda dengan teori rasional emotif behavior therapy ya. Kalau di dalam behavior, A-nya adalah pencetus perilaku, misalnya terlambat bangun. Kemudian behaviornya adalah perilaku, B-nya adalah behavior atau perilaku yang dipermasalahkan. Misalnya yang kita bahas adalah tipe tingkah lakunya, frekuensi tingkah lakunya, durasi tingkah lakunya, intensitas tingkah lakunya. Contoh, dia terlambat masuk sekolah 40 menit 6 kali dalam sebulan. Jadi spesifik seperti itu. Kemudian konsekuensi atau akibat, C itu adalah konsekuensi atau akibat dari perilaku tersebut. Misalnya tidak mengikuti jam pertama, diskors, kemudian orang tua dipanggil ke sekolah dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menetapkan tujuan, kemudian implementasi teknik, kemudian evaluasi dan terminasi. Kita bahas secara rinci di sini. Yang pertama adalah ketika kita mau menggunakan pendekatan behavior, yang pertama kita lakukan membina hubungan baik dari posisi tubuh. Posisi tubuh tidak boleh kaku, kadang tegak, kadang juga menjorok ke arah konseling. Kemudian kontak mata ini menjadi sangat penting dalam membina hubungan baik. Kontak matanya lembut dan terarah pada konseling.
Kemudian yang kedua adalah mendengarkan. Mendengarkan ini, keterampilan mendengarkan ini kelihatannya mudah tetapi sulit untuk diaplikasikan. Oleh karena itu perlu belajar. Mendengarkan di sini tidak hanya mendengarkan suara saja tetapi juga mendengarkan bahasa tubuh konselingnya. Kemudian intonasi suara, jangan sampai intonasi suara kita membuat konselor tidak nyaman. Yang berikutnya adalah tahap identifikasi dan eksplorasi masalah. ABC yang kita bahas tadi diaplikasikan di dalam tahap ini, di dalam tahap identifikasi dan eksplorasi masalah. Kemudian tahap perencanaan pemecahan masalah, mulai goal setting dan seterusnya ada di tahap ini. Konselor membantu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. Itu setelah ABC-nya ketemu, pencetusnya ketemu, behaviornya ketemu, konsekuensinya ketemu, baru kita membantu konseling merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Kemudian konselor menentukan strategi belajar yang akan digunakan sebagai langkah dari tujuan yang, sebagai tindak lanjut dari tujuan yang ingin dicapai oleh konseling. Kemudian konselor melihat apa yang akan dan telah dilakukan oleh konseling dalam mencapai tujuan. Yang berikutnya adalah tahap aplikasi dan evaluasi pemecahan masalah. Di situ keefektifan alternatif pemecahan masalahnya dianalisis, kemudian juga merencanakan tindak lanjut berikutnya. Yang terakhir adalah terminasi, di dalamnya berisi kesimpulan akhir, kesimpulan keseluruhan, kemudian strukturing pertemuan lanjutan. Jadi ada agenda pertemuan berikutnya sebagai bagian dari tahap terminasi. Demikian, selamat mencoba praktek konseling dengan pendekatan konseling behavior. Terima kasih.